Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali di minggu yang ketiga di bulan Februari tahun 2022. Walaupun kita masih berada di dalam situasi yang sulit, namun kasih karunia dan berkat daripada Tuhan tetap diberikan kepada kita semua. Mari kita pada hari ini kita memulai ibadah kita bersatu dan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memulai kebaktian kita pada hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Allah yang menjaga kesetiaannya terhadap kita sampai selama-lamanya dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sebuah syair pujian yang berbunyi, "Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku." Mari kita semua menaikkan pujian dengan judul Bersama. Kita katakan bersama-sama, Engkau ada bersama. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
Bapa di surga, sungguh benar Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di setiap musim daripada kehidupan kami, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Dan kekuatan yang berada di dalam jiwa kami adalah kebersamaan dengan, dan kami tidak pernah meragukan akan kasih. Bapa di surga, kami bersyukur atas pemeliharaan pertolongan daripada-Mu, sehingga kami boleh memasuki minggu yang ketiga di bulan Februari tahun 2022 ini. Kami bersyukur atas pemeliharaan dan pertolongan-Mu ini. Engkau yang memelihara, Engkau yang menolong kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami ada pada hari ini sebagaimana kami adanya. Kami boleh hadir di hadapan-Mu dengan hati yang bersuka cita. Kami bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkati ibadah yang kami adakan pada hari ini. Kiranya pujian penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan kepada-Mu. Ampunilah segala dosa kami, kesalahan kami, baik di dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, sehingga ibadah kami pada hari ini boleh berkenan kepada-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga selesai ke dalam tangan kuasa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menaikkan satu pujian kembali dari nyanyian KPPK nomor 400 yang berjudul Kidung Berkat. Oh
dari Tuhan, dan kita akan masuk di dalam pemberitaan firman-Nya. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami boleh datang ke hadirat-Mu. Sebentar lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami, karena sumber daripada pengetahuan, permulaan daripada pengetahuan adalah hikmat takut akan Tuhan. Dan itu sebabnya kami mohon hikmat daripada-Mu, sehingga kami pada hari ini firman-Mu yang diberitakan, yang kami dengarkan, dituntun oleh hikmat-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengar di dalam pikiran kami, tapi firman-Mu ini boleh berada di dalam hati kami, dan kami memeliharanya, kami menyimpannya, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepada-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam keterbatasannya, yang oleh firman-Mu ini dipercayakan baginya untuk diberitakan. Dan puji nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu, dan kami sambut firman-Mu ini dengan hati yang bersuka cita. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik sekalian, kita bersama-sama membuka Alkitab. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 3. Kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ke-6. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-6. Kita membaca bersama-sama. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, yang mendengarkan, dan yang melaksanakan, serta yang memelihara firman-Nya setiap saat. Ketika kita berbicara tentang berkat, maka ada dua pertanyaan penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah, siapa pemberi berkat itu? Dan yang kedua, untuk apa berkat itu diberikan? Berkat adalah pemberian secara cuma-cuma yang berasal dari Tuhan, dengan tujuan untuk membawa kebaikan kepada kehidupan manusia. Dari pembacaan Alkitab tadi, maka jelas bahwa Tuhan Allah berkehendak memberkati umatnya. Berkat Tuhan itu mengalir dari kasih karunia Tuhan, karena kehendak hati Tuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari 3 jenis berkat utama yang diberikan oleh Tuhan Allah, yang berbeda dengan berkat-berkat yang seperti manusia pikirkan. Pada umumnya manusia hanya memikirkan berkat kalau dia memiliki harta benda, kekayaan, dan segala unsur-unsur bendawi yang ada di dunia ini. Tetapi 3 jenis berkat yang diberikan oleh Tuhan Allah itu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Berkat yang pertama, Tuhan Allah itu memberikan berkat perlindungan. Berkat perlindungan ini diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Jadi sangat berbeda
dengan berkat yang dipikirkan oleh manusia. Di dalam dunia yang semakin jahat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita membutuhkan, kita memerlukan berkat perlindungan. Karena Tuhan Allah itu adalah tempat perlindungan kita yang paling aman. Tuhan Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, Allah itu adalah kota benteng kita. Allah itu adalah gunung batu kita. Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Berkat yang kedua yang diberikan oleh Tuhan Allah itu adalah berkat anugerah. Berkat anugerah ini juga berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Berkat anugerah yang diberikan oleh Allah ini sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak hanya itu, melalui berkat anugerah, Tuhan Allah juga memberikan suatu berkat yang sangat besar, yaitu Kristus yang datang sebagai manusia, yang menebus manusia kita dari hukuman atau murka, mengeluarkan, membebaskan kita dari belenggu dosa yang mengikat kita. Nah, ini semua ini adalah berkat yang tersedia, yang diberikan oleh Allah di dalam anugerahnya, yang tidak mungkin kita bisa dapatkan dari manapun, dari dunia ini, tetapi yang bisa kita dapatkan hanya oleh anugerah daripada Allah. Berkat yang ketiga, Allah memberikan berkat damai sejahtera kepada kita. Berkat damai sejahtera ini juga berbeda dengan berkat yang dipikirkan oleh manusia. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Allah ini berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia kepada kita. Berkat damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Allah ini memberikan jaminan bagi kita sebagai anak-anaknya untuk kita bisa menjalani hidup kita, kehidupan kita di dalam berbagai situasi dan kondisi. Kita ketahui bahwa kita telah menjalani kehidupan di dalam masa kesulitan selama 2 tahun. Kita ketahui betapa sulitnya perjalanan ini. Tetapi Tuhan Allah tetap memberikan berkat damai sejahtera-Nya, sehingga kita tetap memiliki damai sejahtera surgawi. Kita dapat tetap memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan kita, sekalipun kita berada di dalam situasi yang sulit. Kedamaian bukan ditentukan oleh pencapaian hidup kita. Kedamaian bukan ditentukan oleh segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini. Tetapi ini merupakan berkat pemberian Tuhan Allah kepada kita. Nah, bagaimana caranya agar supaya kita memperoleh berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan Allah ini kepada kita, yaitu berkat perlindungan, berkat anugerah, dan berkat damai sejahtera. Dari pembacaan ayat Alkitab tadi di dalam Amsal 3 pasal 1 kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-6, di sana dikatakan, Amsal mengatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jikalau kita ingin mendapatkan berkat daripada Tuhan itu, maka ada yang harus kita lakukan,
kita tidak hanya membaca firman Tuhan, kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, kita tidak hanya mengaminkan firman Tuhan, tetapi di sini Amsal memperingatkan, janganlah engkau melupakan ajaran Tuhan. Janganlah engkau mengabaikan ajaran Tuhan, tetapi hendaklah engkau mengingat ajaran atau firman Tuhan. Hendaklah engkau memelihara perintah atau firman Tuhan. Nah, di sini kita mendapatkan satu pengajaran agar supaya kita tidak melupakan ajaran Tuhan, tetapi kita mengingat dan kita memelihara firman Tuhan. Firman Tuhan sesungguhnya itu adalah menjadi pedoman hidup bagi kita setiap hari, setiap saat. Nah, orang yang mengingat akan ajaran Tuhan pasti akan memelihara perintah Tuhan di dalam hatinya. Pasti tidak akan mengabaikannya, pasti tidak akan melupakannya, tetapi dia akan menyimpannya baik-baik di dalam hatinya. Hati adalah pusat kendali daripada pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hati adalah sumber daripada kehendak dan perilaku setiap manusia. Dan itu sebabnya ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita membaca, kita mendengar firman Tuhan, kita tidak hanya asal membaca, kemudian kita melupakan, mengabaikan. Kita tidak hanya mendengarkan, terus kemudian kita melupakan, tetapi mari kita mau mengingat, kita mau senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam hati kita. Dan jika kita melakukan hal ini, maka kita akan diberikan berkat oleh Tuhan kepada kita, berupa berkat perlindungan, berkat anugerah, dan berkat damai sejahtera. Nah, hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita mendapatkan anugerah daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu adalah pedoman hidup bagi kita. Kita menjalani kehidupan kita dengan baik. Firman Tuhan menuntun kita supaya kita terhindar daripada jerat dan perangkap kejahatan di dalam hidup kita. Dan jika kita melakukan hal ini, maka Tuhan Allah akan memberikan suatu berkat yang begitu luar biasa, yaitu berupa apa? Di dalam ayat yang kedua di sana dikatakan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya tidak ada seorang manusia pun yang tidak ingin panjang umur. Apa yang harus dilakukan kalau seseorang ingin berusia lanjut di dalam kehidupannya, mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan? Mari kita mentaati, kita mau menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Jika kita melakukannya, maka kita memiliki hikmat daripada Tuhan, sehingga kita bisa mengelola kehidupan kita itu dengan baik. Kita juga boleh hidup sehat, tidak hanya secara fisik, tetapi kita juga sehat secara rohani. Tuhan akan memberikan kita kesejahteraan
di dalam kehidupan kita. Sampai pada akhirnya kita boleh pulang kembali ke rumah Bapa di dalam kedamaian. Hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita mendapatkan berkat daripada Tuhan? Kita memperhatikan Amsal pasal 3 di ayat yang ketiga. Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu bisa kita tinggalkan, dan pasti kita akan tinggalkan. Tetapi firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 3a ini memperingatkan kepada kita ada dua hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama yaitu kasih, yang kedua itu adalah kesetiaan. Kita tidak boleh meninggalkan kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan itu telah diberikan kepada kita. Tuhan mengasihi kita dengan kasih setianya. Sebenarnya kita tidak layak untuk dikasih, tetapi Tuhan memberikan kasih setianya kepada kita. Bagaimana Tuhan memberikan kasih setianya kepada kita? Dia sendiri yang menggantikan kita untuk menebus segala kesalahan kita, sehingga kita dapat memperoleh pengampunan dari Bapa di surga. Kita boleh dilayakkan, kita boleh mendapatkan status sebagai anak-anak Allah. Nah, itu sebabnya kita tidak boleh meninggalkan kasih setia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tidak hanya itu, kita juga harus mengasihi sesama kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih setianya. Kita tidak hanya menyimpan kasih setia itu di dalam diri kita sendiri. Kita tidak hidup secara egois. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan terhadap sesama kita. Tetapi kita juga mampu menunjukkan kasih setia yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk mengasihi orang lain. Kita mengasihi orang lain. Yang pertama, kita mengasihi kedua orang tua kita. Kita mengasihi saudara-saudara kita. Kita juga mengasihi teman-teman kita. Kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga mengasihi sesama kita, sesama manusia yang lainnya, karena mereka semua adalah ciptaan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang juga diberikan kasih setia oleh Tuhan. Nah, kita harus mengingatnya. Kita harus senantiasa tidak boleh meninggalkan kasih setia Tuhan itu. Nah, bagaimana caranya? Di dalam ayat yang ketiga B, penulis Amsal mengatakan, kalungkanlah kasih setia Tuhan itu pada lehermu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya kasih setia Tuhan itu tidak boleh kita tinggalkan, harus senantiasa kita bawa dalam tanda kutip kemanapun dan kapanpun kita pergi. Kita tidak boleh hanya kita pakai di rumah saja, atau kita jangan hanya kita pakai ketika kita berada di dalam gereja saja, atau kita jangan hanya
merasa perlu kita pakai ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tertentu saja. Tetapi hendaklah kasih setia daripada Tuhan ini kita bawa kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Harus senantiasa terus melekat di dalam diri kita. Nah, jikalau kita melakukan hal ini, maka Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Penulis Amsal mengatakan, kalungkanlah kasih setia Tuhan itu pada lehermu dan tuliskan pada loh hatimu. Janganlah kita melupakan kasih setia daripada Tuhan itu. Kita dapat menikmati kasih setia daripada Tuhan itu sebagai kekayaan kita yang kekal. Hal yang keempat, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita mendapatkan berkat daripada Tuhan? Penulis Amsal di dalam Amsal pasal 3 ayat ke-5 di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Artinya kita memberikan diri kita, menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pencipta alam semesta. Dialah yang menciptakan jagat raya ini. Dialah yang juga menciptakan kita. Segala sesuatunya adalah milik daripada kepunyaannya. Dia adalah Tuhan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Dan itu sebabnya mari kita percaya kepada Dia dengan segenap hati kita. Janganlah kita bersandar kepada kekuatan diri kita sendiri. Janganlah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Janganlah kita bersandar kepada ilmu pengetahuan. Janganlah kita bersandar kepada pengalaman yang kita miliki. Permulaan dari pengetahuan dan pengalaman itu bukan ilmu pengetahuan. Itu juga bukan teknologi. Tapi adalah takut akan Tuhan. Permulaan daripada hikmat, pengetahuan, pengertian itu adalah takut akan Tuhan. Tanpa ada takut kepada Tuhan, tanpa takut akan Tuhan, maka segala pengetahuan, pengalaman, teknologi tidak berarti apa-apa bagi manusia. Ilmu pengetahuan, teknologi itu tidak dapat memperpanjang umur manusia untuk selama-lamanya. Dan pada akhirnya manusia itu harus meninggal dunia. Tetapi mari kita mau hidup dengan percaya penuh kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan bersandar kepada pengetahuan kita sendiri. Jangan bersandar kepada pengalaman kita sendiri. Tapi kita hidup takut akan Tuhan. Maka berkat Tuhan akan diberikan kepada kita. Hal yang kelima, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan? Penulis Amsal pasal 3 ayat ke-6 mengatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu,
maka ia akan meluruskan jalan. Apa artinya mengakui Tuhan? Di dalam segala laku kita. Mengakui Tuhan di dalam segala laku kita, berarti kita mengakui Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Baik ketika kita belajar, baik ketika kita bermain, baik ketika kita berada di dalam komunitas, baik ketika kita melakukan segala sesuatu hal. Maka hendaklah kita melibatkan Tuhan di dalam itu. Hendaklah kita menghadirkan Tuhan di dalam segala aktivitas kita. Setiap hal yang kita lakukan itu adalah berlandaskan rasa hormat kita kepada Tuhan. Hidup kita bukanlah kita yang menjadi tuan, bukanlah kita yang menjadi pengendali atas diri kita sendiri. Tetapi kita hidup penuh dengan pengabdian dan bakti kita kepada Tuhan. Jika kita dapat melakukan hal ini, maka kita akan mendapatkan berkat damai sejahtera dari Tuhan. Nah, dari kelima hal di atas, maka kita akan menyimpulkan 4 hal penting yang menjadikan kita sebagai orang yang berbahagia. Karena berkat Tuhan itu senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, kita akan menjadi orang yang berbahagia jikalau kita tidak melupakan ajaran Tuhan. Jikalau kita memelihara ajaran Tuhan, perintah Tuhan di dalam hati kita. Yang kedua, kita juga akan menjadi orang yang berbahagia jikalau kita tidak meninggalkan kasih setia Tuhan. Karena Tuhan itu akan melimpahkan kasih-Nya, kesetiaannya kepada kita menurut pandangan Tuhan. Dan tidak hanya itu, manusia yang lain pun, orang yang lain pun juga akan dapat melihat diri kita yang dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Dan mereka pun akan tahu akan diri kita, status diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Hal yang ketiga, kita pun akan menjadi orang yang berbahagia jika kita percaya pada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita tidak bersandar kepada apa yang kita miliki. Kita tidak bersandar kepada ilmu pengetahuan, teknologi, pengalaman, atau pengertian kita sendiri. Tetapi kita boleh tunduk dan taat hanya kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Dia. Hal yang keempat, kita juga akan menjadi orang yang berbahagia jikalau kita mengakui Tuhan di dalam setiap hal di dalam keseharian kita. Kita mengakui Tuhan, kita melibatkan Tuhan, dan kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Kita hidup penuh dengan pengabdian, bakti kita kepada Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berbahagia karena Tuhan akan mengaruniakan berkat kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Sungguh benar firman-Mu ini pada hari ini boleh sekali lagi mengingatkan kepada kami
Engkau adalah Allah kami yang memberikan berkat kepada setiap anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Berkat yang telah Engkau berikan kepada kami merupakan berkat perlindungan, berkat anugerah, dan berkat damai sejahtera. Sehingga kami tidak pernah berkekurangan. Kami tetap merasa teduh dan tenang di dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh dikaruniai oleh berkat-berkat-Mu, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya firman-Mu pada hari ini sekali lagi boleh menjadi kekuatan bagi kami, sekaligus mengingatkan kepada kami agar supaya kami tetap setia kepada-Mu. Kami tidak meninggalkan kasih setia-Mu. Kami senantiasa mengingat akan firman-Mu. Kami membawa kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang Engkau kasihi, yang berkenan kepada-Mu. Berkati setiap pribadi kami, sehingga kami di dalam kehidupan di masa-masa sulit ini tetap boleh tegak berdiri. Kami tidak goyah, tetapi kami memiliki suatu sandaran yang kuat, yang teguh, yang kokoh. Karena Engkau adalah kota benteng kami. Engkau adalah gunung batu bagi kami dalam perlindungan kami, sehingga kami boleh merasa aman. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, dan juga keluarga. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kemampuan kepada kedua orang tua mereka. Cukupkan segala keperluan, kebutuhan mereka melalui berkat-berkat yang telah Engkau sediakan bagi mereka. Berikan hikmat kepada anak-anak-Mu dalam masa studi mereka, agar supaya mereka tetap bersemangat, berprestasi, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ibadah selesai. Kita bersatu teduh. Sampai berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua.